harusnya melihat memang apa yang hawkish statement yang ada maupun memang, kebijakan, suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat memang di bulan-bulan yang akan datang, tekanan pasti masih ada. Kalaupun yang memang nanti, di bulan November mereka menaikkan kembali another, 75 basis point, harusnya memang kita tekanan ke atas masih ada. Tetapi ini semua memang seperti tadi sudah, kami singgung bahwa semuanya masih tergantung data-data yang masih akan datang, seperti misalnya data inflasi terutama di Amerika Serikat. Kalau memang nanti bisa lebih membaik terutama di bawah 8% ke arah 7%, harusnya secara keseluruhan dollar index pun yang tadinya memang masih kuat mestinya bisa akan mengalami koreksi juga. Dan kalau memang, dan ini bukan saja terjadi terhadap rupiah, hampir semua currency pasti akan terjadi begitu. Sehingga kalau memang ada, membaik, terutama data-data ekonomi yang keluar akan membaik, mestinya mudah-mudahan kita bisa kembali paling nggak ke level 14.9 sebelum akhir tahun begitu. Mhm. Pak Iksan, ini apa Pak bahayanya kira-kira kalau tetap di kisaran 15.000 atau bahkan lebih ya, meskipun ini sudah diperkirakan oleh Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa memang akan 15.000 begitu ya. Atau kira-kira ada nggak sih yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menekan pelemahan rupiah, Pak Iksan? Eee, oke Mbak Dian, jadi kalau kita lihat pelemahan rupiah ya, terus proyeksinya sampai akhir tahun, yang menarik adalah kalau kita melihat seasonal chart 5 tahun terakhir USD/ADR itu mostly USD itu menguat di kuartal keempat. Jadi kemungkinan penguatan rupiah itu masih ada. Dan seperti Pak Birger bilang tadi bahwa kita tetap berharap ada koreksi di DXY, dan kemudian dari sisi domestik kita juga trade balance masih tetap tumbuh, terus cadef masih kita kuat, harga komoditi masih bagus, kebijakan pemerintah dan kebijakan BI itu juga bisa membantu masuknya kembali dana asing ke Indonesia. Sehingga kalau kita lihat sekarang foreign ownership di bond itu masih 14%, dengan twist operation bisa memasukkan kembali dana asing. Saya rasa untuk kemungkinan potensi penguatan rupiah di akhir tahun di level di bawah 15.000 itu masih ada Mbak. Saya kira begitu. Baik, kalau Anda Pak Birger, kira-kira apa Pak bahayanya jika di kisaran 15.000 bahkan lebih? Harusnya itu akan menjadi pressure sendiri bagi, kita, tetapi sekali lagi kita harus kembali, kita semua memang harus menunggu, data-data yang akan datang. Memang sudah diperkirakan bahwa inflasi akan mengalami tekanan terutama, beberapa bulan ke depan. Kebetulan sekali kita memang baru mengadakan sarasehan waktu itu dengan 100 ekonom yang diselenggarakan oleh Indef dan juga CNBC. Di situ Presiden Bapak Jokowi sendiri sudah menyinggung bahwa memang inflasi kemungkinan akan bertambah 1,8. Jadi kalau misalnya sekarang di 4,7 misalnya dengan penambahan tersebut berarti kita akan melihat di akhir tahun ini melebihi 6% untuk year on year headline inflation. Which is memang, harus, cukup, kita harus was-was, tetapi, kita masih tetap yakin apa yang dilakukan, oleh otoritas moneter sejauh ini, terutama memang BI melalui intervensinya seperti tadi juga disinggung Pak Iksan, melalui, triple intervention-nya, apapun sekarang semenjak Agustus ada yang namanya twist operation di mana memang mereka menormalisasi, BI normalisasi, kurva suku bunga yang ada, terutama dengan membeli, bonds jangka panjang dan menjual jangka pendek, semuanya itu sebetulnya dilakukan untuk paling tidak menstabilkan pasar, sehingga mudah-mudahan paling tidak kita bisa menutup kuartal terakhir di tahun 2022 ini dengan baik gitu sih Mbak Dian. Baik, Pak Iksan, ini kira-kira bagaimana stance BI ini ke depannya? Kalau The Fed kan sudah jelas ya akan terus agresif begitu ya. Ini kira-kira bagaimana dengan Bank Indonesia dan sampai kapan puncaknya? Karena kan ini juga harus kita waspadai. Iya, kalau kita lihat kemungkinan Fed Fund Rate masih akan naik 100 sampai 150 basis point sampai akhir 2022 ini Mbak ya. Ya kita juga pasti Bank Indonesia pasti akan merespon juga dengan kemungkinan kenaikan suku bunga juga untuk mendukung penguatan rupiah. Kemudian pasti Bank Indonesia juga akan memberikan kebijakan-kebijakan lain di pasar spot maupun untuk moneternya sehingga volatilitas nilai tukar rupiah itu bisa terjaga. Saya kira itu Mbak. Baik, Pak Birger, kalau kira-kira surplus neraca perdagangan apakah ini bisa membuat nilai tukar rupiah tetap terjaga, Pak? Iya, kita, patut bersyukur terutama dengan, neraca, surplus, kita yang boleh dibilang 28 bulan ini selalu plus begitu. Mudah-mudahan paling tidak kita masih bisa, dibantu terutama memang oleh, kita mendapatkan tailwind daripada, harga komoditi yang masih tetap, oke. Jadi paling tidak itu
menjadi salah satu sumbangan kontribusi terutama terhadap mata uang kita, sehingga mudah-mudahan paling tidak sekalipun memang tekanan pasti masih ada, terutama memang semua mata tertuju kepada misalnya dolar indeks, tetapi paling tidak 15.000 level yang kita ada sekarang itu tidak volatile, boleh dibilang nanti mudah-mudahan saja masih bergerak dalam range trading uh, yang bisa terjaga begitu, Mbak Dian. Baik, pertanyaan terakhir untuk Pak Birger dan juga Pak Iksan, ini kira-kira data apa yang paling dinanti-nanti ini untuk melihat pertanda badai akan berakhir? Pak Birger dulu mungkin, Pak. Oke, memang kita menghadapi kuartal terakhir, kita tahu semua terutama di Eropa, winter is coming. Jadi itu memang menjadi salah satu faktor penting, terutama masih adanya faktor geopolitik yang terjadi sekarang antara Rusia dan Ukraina. Mudah-mudahan paling tidak kalau memang perang bisa mereda, terus kita juga melihat semua data-data, terutama data-data inflasi mengalami perbaikan di hampir seluruh negara, paling tidak itu bisa menjadi salah satu pemicu ataupun kontributor paling tidak untuk semua currencies memang mengalami perbaikan. Karena kalau tidak kita lihat sendiri sekarang, even euro sekarang sudah di bawah US dollar, misalnya di bawah par, semua currency juga mengalami tekanan. Itu semua memang nanti mudah-mudahan dengan concerted intervention yang dilakukan oleh hampir semua bank sentral yang ada di dunia, kita bisa melihat kuartal terakhir yang paling tidak lebih baik, terutama di semua currencies ataupun mata uang yang ada di dunia ini. Begitu, Mbak. Baik, Pak Iksan silahkan Pak. Data apa nih yang paling Ya, Mbak. dinanti-nanti pertanda bahwa badai berakhir? Ya, jadi memang winter is coming, jadi itu sangat ini ya, sangat sangat sedikit apa ya, membuat concern di market ya. Tapi memang kita akan melihat apa perkembangan sampai akhir tahun ini geopolitik di Rusia dan Ukraina. Tentunya juga kita akan tetap melihat data-data US, utamanya CPI ya, karena ini yang menjadi concern ke The Fed-nya. Kemudian kita juga pasti melihat impact dari inflasi Indonesia. Nah, ini semua pasti nanti akan membuat Bank Indonesia dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk lebih mensupport kepada market. Sekira gitu, Mbak.